Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Rivalentina Damanik dari KPIA semester 7. Nah, kali ini saya akan membahas tentang masyarakat informasi. Masyarakat informasi atau information society adalah masyarakat yang melakukan kegiatan di distribusi, penggunaan dan manipulasi informasi dalam aktivitas ekonomi, politik, dan budaya secara signifikan. Singkatnya, masyarakat informasi adalah sebuah masyarakat dan sebuah ekonomi yang menggunakan sarana teknologi informasi dengan intensitas tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Di mana ciri-cirinya itu adalah yang pertama, penggunaan teknologi informasi untuk kegiatan sosial, pendidikan, dan bisnis. Nah, tidak dapat kita pungkiri bahwa pendidikan sekarang pun sudah menggunakan teknologi, dan untuk bisnis pun sudah menggunakan teknologi. Yang kedua, yaitu mengakses informasi berkecepatan tinggi. Nah, kita tahu nih, sekarang udah ada namanya 5G gitu. Jadi, sekarang mau kita berada di jarak sejauh apapun, kecepatan informasi yang kita dapat itu bakalan cepat gitu, bakalan cepat kita terima daripada sebelum-sebelumnya saat kita pakai 3G atau 4G. Selanjutnya yang ketiga itu sistem layanan berubah dari manual ke elektronik. Nah, sekarang aja kita tuh udah tahu apa-apa harus online gitu. Misalkan ngurus surat, ngurus pajak itu, bayar pajak online, ke bank, daftar buat rekening itu pun udah online, nggak mesti datang ke tempat lagi gitu. Jadi sekarang sistem layanannya berubah dari biasanya manual udah ke elektronik seperti itu. Terus yang keempat itu perubahan cara mencari pengetahuan. Nah, biasanya kita kan cari pengetahuan, cari ilmu itu kita harus duduk dulu gitu di bangku sekolah gitu. Kita harus baca buku dulu. Tapi sekarang pengetahuan itu kita nyarinya itu udah bisa dari rumah sekalipun, dengan cara cari di Google gitu kan, buka internet, mau cari pengetahuan apa ada semua di internet. Terus yang kelima, terakhir itu ada namanya kemampuan pertukaran data digital yang cepat dalam jarak jauh. Nah, jadi pertukaran data itu seperti kayak misalkan dari data luar negeri, orang luar negeri nih beda sama kita gitu. Jadi kayak walaupun jaraknya jauh, kita bisa nukar data gitu. Misalkan orang yang di luar negeri mau ngirim file ke kita, jadi kita tuh gak perlu pakai pos atau segala macam. Jadi dari internet, dari digital aja udah bisa ngirim data yang super cepat, apalagi dengan kecepatan informasi yang tinggi yang kayak 5G udah sekarang kan. Terus dampak masyarakat informasi itu apa? Yang pertama itu terbuka. Nah, keterbukaan informasi ini membuat masyarakat mengakses informasi dari manapun itu bisa. Jadi semakin terbukanya dampak masyarakat informasi ini yaitu keterbukaan masyarakatnya. Jadi masyarakat itu gampang mengakses semua informasi yang dia inginkan. Nah, yang kedua itu dampaknya demokratis. Demokratis ini dimungkinkan karena semua individu bisa mendapatkan informasi yang sama tanpa kecuali. Jadi nggak memandang status, usia, budaya. Jadi semua masyarakat dapat mendapatkan informasi yang sama tanpa terkecuali. Namanya demokratis. Terus yang ketiga itu ada desentralisasi. Desentralisasi ini sebelum muncul masyarakat informasi, segala bentuk kebijakan terpusat atau sentralisasi. Nah, jadi sekarang keputusan politik pun itu sangat tergantung pada penguasa gitu kan. Jadi desentralisasi, jadi nggak terpusat lagi dengan penyebaran informasi yang kian merata dan memungkinkan masyarakatnya untuk
eh, menguasai gitu. Jadi desentralisasi ini udah nggak kayak aneh bilang ya, suatu informasi, suatu kebijakan itu nggak terpusat lagi ke satu tempat gitu, nggak ke pemerintah aja, tapi ke masyarakat bisa ngambil ahlinya dengan ya tadi, keputusan politiknya itu nggak di pemerintah aja, tapi keputusan politik balik lagi ke masyarakat. Terus yang keempat itu ketergantungan pada ICT, yaitu information and communication technology. Jadi dampak dari masyarakat informasi ini tuh kita jadi tergantung sama ICT gitu. Tergantung gimana? Seperti ini, kita kemana-mana sekarang udah bawa handphone gitu kan. Jadi tanpa handphone kita nggak bisa ngelakuin apapun, kayak kita butuhkan informasi dari handphone gitu kan. Sekarang pun kita udah bisa uh, bayar sesuatu melalui handphone. Jadi kayak kita udah ketergantungan. Tanpa handphone kita kayak apa gitu kan, kayak aneh aja kita satu jam satu jam gitu ya, gitu kita nggak pegang handphone aja kayaknya udah aneh banget gitu. Jadi kita sekarang udah tergantung pada ICT, yaitu Information and Communication Technology. Jadi masyarakat informasi itu ada dampak positif dan dampak negatifnya, tapi lebih banyak sebenarnya nggak lebih banyak atau lebih kurang sih, tapi lebih sama aja, ada positif dan negatifnya. Jadi diambil aja positifnya, jadi diambil negatifnya. Oke. Sepertinya sampai di sini aja pembahasan masyarakat informasi kita.